sholat asar. Sekarang yang keempat adalah sholat maghrib. Ar-rabi al-maghrib ayat salah rakaat. Yang keempat adalah sholat maghrib. Itu sholat maghrib 3 rakaat. Fardon, yang fardunya 3 rakaat. Walaha sunnah mu'akadah rotibah rakaatan ibadaha. Dan dia mempunyai sholat sunnah mu'akad, yaitu sholat sunnah rawatib yang dikuatkan, yang dilakukan setelah sholat maghrib yang dinamakan ba'diyah. Sebanyak berapa? 2 rakaat. Walahu sunnah ghair mu'akadah, dan dia juga memiliki sholat sunnah yang tidak mu'akad, ya, yang ghair mu'akad, itu rakaatan qablaha, 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Alagal waktu amin guru bisa masila maghrib syafaqil ahmar. Kapan masuknya waktu maghrib? Yaitu dari terbenamnya seluruh matahari sampai kepada terbenamnya merah. Jadi awal masuk waktu maghrib itu dari terbenamnya seluruh matahari. Maksudnya bulatan matahari itu udah tenggelam baru masuk maghrib. Ya, sampai kapan waktu maghrib tersebut akan ada? Sampai terbenamnya merah. Wayan gasimul waktu dil tsamaniya maratib. Dan waktu salat maghrib itu terbagi 8 martabat atau 8 derajat, tingkatan. Waktu fadilah yang pertama, waktu fadilah wa huwa awalul waqt bi miqdari zaman alladhi yasiu tahsilu ma taqaddama fi waqtil fadilah li subh. Yang pertama waktu fadilah, yaitu awal waktu dengan seukuran cukup untuk melaksanakan perkara-perkara yang telah disebutkan dahulu di bab sholat subuh, yaitu dari wudu, istinja, wudu, pakai pakaian, sama sholat sunnah. Habis itu melakukan wajib, itu namanya waktu fadilah. Waktu ikhtiar yang kedua, ada waktu ikhtiar. Terus waktu jawaz bila karoha, ada lagi waktu jawaz bila karoha, yaitu dari awal waktu sampai mau terbenamnya mega merah. Wahuma musawiyan al waktu fadilah fa hadits salat tadkhulu ma'an bi awalil waqt wa takhruju ma'an inda mudhi zaman al ishtighal bima marra. Ya. Dan ini waktu ikhtiar dan juga waktu jawaz bi karoha, ini semua akan berlalu berbarengan sama, yaitu dari waktu fadilah sampai kepada waktu yang orang itu tersebut cukup untuk melakukan sholat dan juga berwudu dan juga isinya, gitu. Waktu jawaz bi karaha, ada lagi waktu jawaz bi karaha. Wa yadkhulu aqiba khuruji thalathah, yaitu masuk waktunya waktu jawaz bi karaha itu ketika sudah keluar waktu yang 3, waktu fadilah, waktu ikhtiar, sama waktu jawaz bila karoha. Keluar dari waktu itu ada namanya waktu jawaz bi karoha. Boleh kita melakukan sholat tapi kena makruh. Ila ayabqa minal waqti mayasawa, sampai kapan itu akan berakhir waktu jawaz bi karoha? Sampai kepada waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat. Waktu hormat, ada lagi waktu haram namanya. Ya, itu udah jelas. Waktu darurah wa huma kama taqaddama fi waqti subh, yaitu waktu haram dan juga waktu darurat, itu 2 waktu sama seperti yang telah dijelaskan di dalam waktu subuh. Waktu hormat itu apa? Yaitu akhir waktu. Bihaitsu yabqa minhu ma la yasauha, yang mana akhir waktu tersebut kalau kita ngerjain sholat maghrib maka nggak bakal cukup. Baru 1 rakaat udah azan isya, atau baru 2 kurang 1 rakaat udah azan isya, nggak cukup. Ya. Ada lagi waktu darurat. Apa waktu darurat? Yaitu waktu yang paling akhir, apabila mana dia hilang daripada apabila mana hilang daripada dirinya mawani'us shalah, perkara yang mencegah sholat. Kayak seperti contohnya itu tadi, kayak misalkan seseorang dia sembuh dari gilanya 5 menit atau 2 menit sebelum masuk waktu isya, atau seorang wanita bersih daripada haidnya 2 menit sebelum masuk waktu isya, itu namanya darurat. Dia nggak mungkin untuk melakukan sholat karena dia harus mandi junub dulu, harus wudu, harus ini. Tapi darurat, nanti ketika dia mandi selesai apa semua, maka dia harus sholat itu diganti di waktu di luar waktu sholat yang tadi.
Terus ada namanya waktu apa? Waktu uzur, wahwa waktu isya. Liman yujma al maghrib ma'aha jam'at takhir. Ada namanya waktu uzur. Apa waktu uzur? Yaitu waktu jamak. Karena maghrib ini bisa di jamak takhir ke waktu isya. Itu namanya waktu uzur. Kalau misalkan kayak orang di dalam perjalanan, atau misalkan orang sakit, ya, atau misalkan juga orang apa, sakit dalam perjalanan, ya, atau ada hal-hal yang membolehkan dia untuk melakukan jamak takhir, maka ketika dia melakukan takhir, maka itu namanya waktu uzur. Ada lagi namanya waktu idrok. Waktu idrok itu yaitu waktu yang dimana dia cukup untuk melakukan sholat, wudu, istinja, tapi dia belum sempat melakukan, keburu datang mawani, yaitu masalah turuwul mani. Ya, kayak perempuan udah masuk waktu maghrib, dia nggak langsung sholat, ya, setelah 1/4 jam kemudian akhirnya dia datang haid. Nah, itu namanya waktu idrok. Nanti ketika dia sembuh, ketika dia bersih daripada haidnya tersebut, maka dia wajib ganti, harus diqadha, ya. Nah, itu waktu maghrib. Al-khamis al-isya wallahu a'lam bishawab. Dan di dalam waktu maghrib tersebut ada yang namanya itu sholat sunnah awabi namanya. Bagi orang yang ingin melaksanakannya, itu sholat sunnah yang dilakukan antara sholat maghrib dengan sholat isya. Al-awabin tuklaku bil isyirak ala sholati du'a ala nafl alladhi yusallihil insan ba'dal maghrib ilal isya. Dia bilang awabin ini bisa dikategorikan, maksud awabin ini kepada sholat duha atau juga sholat sunnah yang dilakukan setelah sholat maghrib sampai kepada isya. Itu dalam kitab Asnal Matalib, ya. Wa summiya nafl ladzi ba'dal maghribi sholatil awabin li'anna fa'ilu raja'a ila Allah wa taba mimma fa'alu fi naharihi. Kenapa sholat sunnah yang setelah maghrib tersebut, setelah ba'diyah, ada lagi namanya sholat sunnah awabin. Kenapa dinamakan awabin? Karena sholat awabin tersebut, kenapa dinamakan awabin? Karena orang yang melakukan sholat tersebut itu adalah mereka orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada apa yang mereka perbuat di siang hari, ya, di siang hari. Fa idza takarrara dzalika min udalla ala ruju'i ila Allah Ta'ala walau lam yulahid dzalikal ma'na. Kalau misalkan orang tersebut mendawamkan itu amalan, berarti menandakan orang tersebut adalah orang-orang yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholat awabin ini juga dinamakan sholatul ghaflah. Kenapa? Karena al-ghaflatin nas anha. Dinamakan juga sholat ghaflah. Ghaflah itu lalai. Kenapa dinamakan sholat lalai? Karena banyak orang yang melalaikan sholat itu. Kadang orang habis maghrib nggak ba'diyah juga, buru-buru, TV lah, macem-macem lah, ya kan. Jarang orang yang ngelakuin sholat awabin tuh, jarang. Kebanyakan orang habis maghrib ba'diyah udah pulang. Kalau di masjid atau misalnya kalau di rumah udah selesai sholat ba'diyah, habis itu udah dia nyantai atau ngapain, ya kan. Tetapi ada itu sholat, ya, sholatnya sebanyak, ada yang bilang 20 rakaat, ada yang bilang lagi adalah 6 rakaat. Ada yang bilang jadi 6 rakaat dihitung ba'diyah 2 rakaat, habis itu sholat awabinnya juga 4 rakaat, 2 rakaat. Berkata Imam Syafi'i, aktsaru 20 raka'ah bainal maghrib wal isya wa aqalluha raka'atan. Ya. Salat maghrib, salat awabin itu paling banyak dilakukan sebanyak 20 rakaat. Menurut Imam Syafi'i sebanyak 20 rakaat. Paling sedikitnya 2 rakaat, paling sedikitnya begitu. Ada juga yang maksud daripada sholat awabin itu adalah sholat apa?
Sholat duha, yang mana kita nggak boleh meninggalkan sholat duha tersebut. Sholatul awabin hina tarmadul fisal, dibilang sholatul awabin yaitu ketika panasnya matahari, berarti itu waktu pagi. Kalau matahari berarti adanya di siang hari. Nah makanya sholat duha dibilang juga sholat awabin. Bahkan dibilang Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam, telah berwasiat kepada kekasih ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak meninggalkan 3 perkara. Yang pertama yaitu untuk tidak meninggalkan puasa 3 hari setiap bulan, yaitu puasa tanggal 13, 14, 15 daripada bulan Hijriah, itu Ayyamul Bid namanya. Terus Rasulullah SAW mengatakan kepada Sayyidina Abu Hurairah untuk tidak meninggalkan 2 rakaat sholat duha. Orang yang sholat duha, dia napasnya bisa membunuh setan. Ya, napasnya orang yang suka sholat duha itu bisa bunuh setan. Belum lagi manfaatnya banyak lagi. Bahkan dibilang la faqra ma'al duha wal ghina ma'azina. Orang yang sholat duha nggak bakal fakir. Entah fakir secara harta ataupun makna, maksudnya hatinya dia nggak bakal merasa fakir. Dan orang yang orang yang berbuat zina nggak bakal dia kaya, atau maksudnya hatinya merasa kaya. Ya. Kalau misalnya itu ada orang nauzubillah dia suka zina tapi kok duitnya banyak, tapi dia nggak merasa bahwa dirinya merasa tetap merasa miskin, duit banyak, mobil banyak, rumah gedong, tetap perasaan miskin, nggak punya apa-apa. Nauzubillah, tersiksa juga. Makanya dibilang la faqra ma'ad duha wal ghina ma'azina. Orang yang suka duha nggak bakal fakir, orang yang zina nggak bakal kaya. Terus apa? Yang ketiga yang nggak boleh ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW berwasiat kepada Sayyidina Abu Hurairah, yaitu sholat witir. Wa fi riwayah wala adu rakaat duha fa innaha sholatul awabin. Dalam riwayat lain, aku tidak meninggalkan 2 rakaat sholat duha, maka sesungguhnya itu adalah sholatnya awabin. Dalam riwayat lain dikatakan man shalla ma bainal maghrib ila salatil isya fa innaha salatul awabin. Siapa orang yang melakukan salat setelah maghrib, antara salat maghrib sama isya, maka sesungguhnya itu adalah salat awabin. Dan dulu orang-orang salaf terdahulu mereka nggak pernah meninggalkannya. Ya. Mereka mendawamkan salat tersebut. Nah, dalam riwayat dari Sayyidina Ibn Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoinya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, ya, man shalla sit rakaat ba'dal maghrib qabla ayat takallama ghufira lahu biha dzunuba khamsina sanah. Ya, dibilang siapa orang yang sholat 6 rakaat setelah sholat maghrib sebelum dia berbicara. Jadi kita udah sholat maghrib nih, udah assalamualaikum, sebelum ngomong, sebelum berbicara, kita sholat sunnah 6 rakaat, 2 rakaat ba'diyah, 4 rakaat awabin. Atau bisa kita niatkan juga dari 2 rakaat itu, yang pertama kita sholat sunnah ba'diyah sama awabin. Terus yang 4-nya kita niatkan khusus awabin. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan ampuni dosanya selama 50 tahun. 50 tahun. Dalam riwayat lain, man shalla bainal maghrib wal isya 20 rakaah banallahu baitun fil jannah. Dalam riwayat lain dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, yang mana diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, siapa orang yang beribadah, siapa orang yang sholat
20 rakaat antara maghrib dengan isya, maka Allah bangunkan baginya rumah di dalam sorga. Lebih mahal, lebih keren daripada Pondok Indah, Permata Hijau, mana lagi, Kapuk, kalah udah semua. Pantai Indah Kapuk kalah. Ya. Dalam riwayat lain, man shalla ba'dal maghrib 6 rakaat lam yatakallam fi ma bainahunna bisu'in ya adalna lahu ibadah sintai asyrata sanah. Ya. Siapa orang yang melakukan sholat setelah sholat maghrib 6 rakaat dan dia tidak berbicara sebelumnya dengan pembicaraan yang tidak baik. Jadi dia kalau bicara yang baik boleh, tapi kalau bicara yang tidak baik itu nggak boleh. Maka dia sama seperti melakukan ibadah selama 12 tahun. Jadi banyak udah riwayatnya. Kita bisa diampuni dosa kita 50 tahun, atau dalam riwayat lain kita seakan-akan mengerjakan amalan tersebut. Kalau kita sholat nih habis maghrib 6 rakaat 2 rakaat ba'diyah, 4 rakaat awabin, ya, itu sama dengan kita melakukan ibadah selama 12 tahun. Makanya ulama salaf terdahulu mereka nggak pernah meninggalkannya, ya, itu. Bahkan banyak di kalangan sada al-Alawi mereka masih menjaga amalan tersebut, yaitu ketika habis maghrib nggak cuma ba'diyah doang, habis itu mereka melakukan sholat minimal kita 2 rakaat. Jangan ditinggalkan. Habis sholat maghrib, selesai wirid kita sholat ba'diyah 2 rakaat sama niat awabin. Niat saya sholat ba'diyah sama awabin 2 rakaat lillahi ta'ala, baca qul ya sama kulhu udah. Atau kalau bisa 4 rakaat, bisa lagi 6 rakaat, lebih bagus. Kalau kita mau rumah di sorga 6 rakaat bikinnya. Maksudnya pertama 2, habis itu 4, atau 2. Jadi 3 kali salam. Ya, itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayah, inayah, taufik, ya, agar kita mendapatkan pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.